Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan latihan soal mengenai spermatofita. Semoga dapat menambah pemahaman kalian ya adik-adik. Soal pertama, berikut ini beberapa jenis tumbuhan berbiji: 1 jambu monyet, 2 mangga, 3 melinjo, 4 semangka, 5 durian, 6 tomat. Yang tergolong gimnospermae adalah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 5, atau E 5 dan 6. Oke, kita lihat jambu monyet adalah gimnospermae, jadi nomor 1 ya. Mangga adalah angiospermae ya, jadi nomor 2 itu tidak, berarti antara A dan B. Nah, 3 melinjo adalah gimnospermae ya adik-adik ya, jadi jawabannya sudah tepat adalah B 1 dan 3. Semangka, durian, dan tomat adalah angiospermae adik ya, karena bijinya ditutupi oleh daging buah. Soal berikutnya, perhatikan kelompok tumbuhan berikut: 1 jagung, 2 kelapa, 3 padi, 4 rumput teki. Pertanyaannya, persamaan ciri yang dimiliki oleh keempat tumbuhan tersebut adalah A. Tulang daunnya sejajar atau melengkung, B. Akar dan batangnya berkambium, C. Tulang daunnya menyirip atau menjari, D. Daun-daunnya kaku, atau E. Tidak mempunyai bunga. Oke, keempat tanaman tersebut merupakan kelompok angiospermae ya, dan tulang daunnya yang A sejajar atau melengkung itu benar ya, karena sama-sama monokotil. Akar dan batang tidak berkambium, yang B jadi tidak tepat. Yang C, tulang daunnya menyirip atau menjari, itu juga tidak ya, karena itu untuk dikotil. Daun-daunnya kaku juga tidak, dan tidak mempunyai bunga juga bukan, karena merupakan kelompok angiospermae ya, spermatofita, jadi sudah memiliki bunga sejati. Jadi sekali lagi jawaban yang tepat adalah A, tulang daunnya sejajar atau melengkung. Soal berikutnya, diketahui ciri-ciri tumbuhan sebagai berikut: daun berbentuk runcing seperti jarum, pembuahan tunggal, tidak memiliki bunga, dan memiliki strobilus. Tanaman tersebut termasuk dalam klasifikasi A. Angiospermae, B. Gymnospermae, C. Monokotil, D. Pteridophyta, atau E. Dikotil. Sudah jelas jawabannya adalah gimnospermae adik-adik ya, tidak memiliki bunga dan memiliki strobilus. Berikutnya, perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut: 1. Bunga memiliki kelipatan 3, 2. Tidak berkambium, 3. Tulang daun menyirip dan menjari, 4. Berakar tunggang, 5. Kotiledon berjumlah 2. Nah, ciri-ciri yang menunjukkan kelompok tumbuhan dikotil adalah apakah A 1, 2, dan 3, B 1, 3, 5, C 2, 3, dan 4, D 2, 3, dan 5, atau E 3, 4, dan 5. Kita lihat bunga memiliki kelipatan 3 merupakan monokotil ya, jadi kalau 1 yang A dan B itu tidak kita pilih. Tidak berkambium juga monokotil, berarti yang ada 2 juga tidak. Nah, tulang daun menyirip dan menjari itu benar dikotil ya. Kemudian berakar tunggang benar, kotiledon berjumlah 2 juga benar. Berarti jawabannya adalah 3, 4, dan 5, yaitu E ya adik-adik. Oke, soal berikutnya, perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut: 1. Mengalami pembuahan tunggal, 2. Bakal biji tidak terbungkus oleh daun buah, 3. Memiliki keping biji, 4. Memiliki bunga sejati, dan 5. Berakar tunggang dan serabut. Nah, ciri-ciri tumbuhan angiospermae adalah, langsung saja kita lihat adik-adik ya. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup, pembuahan tunggal itu tidak benar, jadi antara A dan B tidak kita pilih. Nah, bakal biji tidak terbungkus daun buah juga. Jadi kalau ada yang 2 juga tidak kita pilih. Nah, kita 3 memiliki keping biji, jelas iya. Memiliki bunga sejati, itu juga benar. Dan berakar tunggang dan serabut juga iya. Berarti 3, 4, dan 5 adalah E ya adik-adik. Selanjutnya, perhatikan proses pembuahan ganda berikut. Nah, pada proses pembuahan terjadi penyatuan antara, nah kalau pada gambar adik-adik, apakah 1 P menghasilkan zigot, 1 dan R menghasilkan zigot, 2 membuahi P menghasilkan kandung lembaga, atau 2 membuahi Q menghasilkan zigot, atau 2 membuahi R menghasilkan zigot. Kita lihat dulu, 1 adalah inti generatif kedua ya, yang sementara 2 inti generatif 1. Nah, nanti inti generatif pertama atau yang 2 akan membuahi Q. Q itu adalah sel telur sehingga nanti menghasilkan zigot. Berarti jawabannya adalah D ya adik-adik. Sementara inti generatif kedua nomor 1 akan membuahi P, kandung lembaga sekunder. Nah, soal berikutnya masih berhubungan dengan soal sebelumnya. Perhatikan gambar pembuahan ganda berikut. Pembentukan endosperm merupakan hasil penyatuan dari A 1 dan P, B 1 dan Q, C 2 dan P, D 2 dan Q, atau E 2 dan R.
Tadi sebenarnya sudah kita bahas ya. Jadi kalau pada gambar, satu adalah inti generatif kedua, yang kedua adalah inti generatif pertama, di bawah dua adalah inti vegetatif ya, yang akan hancur tidak ikut membuahi. Kemudian Q adalah sel telur, sementara R adalah sinergit ya, di sebelahnya Q yang kanan juga. Nah, yang P adalah inti kandung lembaga sekunder. Nah, pembentukan endosperm adalah ketika inti generatif membuahi kandung lembaga sekunder, berarti inti generatif 2 atau 1 membuahi P. Jadi jawabannya adalah A ya, 1 dan P. Ya, informasi tambahan bahwa nanti zigot bersifat 2N diploid, sementara endosperm hasil pembuahan tersebut adalah triploid ya. Nah, adik-adik, itu tadi latihan soal dan pembahasan kita mengenai spermatofita, gimnospermae, dan angiospermae. Semoga dapat menambah pemahaman kalian mengenai spermatofita. Jika kalian masih punya pertanyaan, silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar ya adik-adik. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam.